Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabbi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses pemilihan murid-murid Tuhan Yesus sangatlah unik. Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, Yohanes mengajak Andreas, Petrus diajak oleh saudaranya, dan Filipus yang dipanggil secara langsung oleh Yesus ketika ia datang ke Galilea. Dan dalam firman ini dijelaskan bagaimana Yesus memanggil Filipus secara langsung sebagai muridnya. Bukan Filipus yang berinisiatif untuk bertemu dengan Yesus, tetapi sebaliknya, Yesuslah yang berinisiatif untuk ditemukan oleh Filipus. Filipus sepertinya sudah mengetahui identitas kemesiasan Yesus, sehingga ketika ia bertemu dengan Natanael, Filipus dengan yakin mengatakan bahwa ia telah menemukan juru selamat. Dan ucapan Filipus ini ditanggapi secara sinis oleh Natanael. "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, kota Nazaret yang tidak berpotensi untuk menjadi tempat seorang Mesias?" Natanael menunjukkan adanya keraguan dan tanda keberatannya terhadap pernyataan Filipus bahwa Yesus adalah Mesias. Namun Filipus sangat yakin dengan apa yang dilihatnya, sehingga ia menantang balik Natanael untuk membuktikan siapakah yang benar. Mesias yang berasal dari Nazaret adalah sesuatu yang mustahil bagi Natanael. Nazaret bukanlah tempat yang tepat sebagai tempat asal seorang sang Mesias. Untunglah Filipus seorang sahabat yang baik dan sabar. Setelah dia gagal memberi pemahaman tentang Mesias kepada Natanael, Filipus membawa Natanael bertemu langsung dengan Yesus, dan Yesus sendiri mempertegas perkataan Filipus dengan cara yang berbeda. Yesus menyatakan pujian untuk mengungkapkan isi hati Natanael sebagai Israel yang sejati. Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan dengan nada heran dan kaget, Natanael menanyakan bagaimana Yesus bisa mengetahui isi hatinya. Yesus berkata bahwa dia telah melihat Natanael di bawah pohon ara. Dan jawaban Yesus membuat Natanael sujud menyembah dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias
Anak Allah dan Raja Israel. Itulah kedahsyatan Tuhan kita. Dia tahu isi pikiran kita, Dia tahu isi hati kita, dan Dia ahli menyelamatkan kita. Dia tidak menghakimi, tetapi mengasihi kita. Nathanael yang awalnya ragu dan tidak percaya, setelah berjumpa dengan Yesus, setelah mengenal Yesus, dia menjadi percaya dan bersembah sujud kepada Tuhan. Cara Yesus mengasihi kita sungguh amat luar biasa. Dia hanya ingin kita menjadi murid-Nya yang setia, supaya kita hidup, supaya kita selamat. Dari 12 orang yang awalnya menjadi murid Yesus, terus dipilih menjadi 3.000, 10.000, 1 juta, 1 miliar, dan hingga hari ini sudah ada di semua belahan dunia, termasuk dengan kita semua. 12 orang bersaksi dan memuridkan hingga nanti ke ujung dunia Injil Yesus diberitakan. Betapa dahsyat Injil Kristus mengubahkan bangsa-bangsa, memberi kehidupan bagi banyak manusia. Semua yang tertulis di dalam Alkitab sudah tergenapi, sisanya kita menunggu janji Tuhan tentang kedatangannya yang kedua kali. Bersiaplah dalam iman yang teguh. Dan kita harus ingat, Tuhan mengenal kita secara utuh dan sempurna. Dan dari segala kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-Nya, bahkan menjadi sahabat-Nya. Dia ingin selalu bersama dengan kita. Sadarilah setiap waktu segala kelemahan kita, segala keterbatasan kita, segala kebodohan kita, dan bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Tahu. Dan mari kita jadikan Dia menjadi Allah kita yang sungguh-sungguh mengasihi kita, dan menjadikan Dia menjadi Raja yang memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Percayalah, hanya Dia yang layak kita puji dan sembah. Dan kita tidak cukup lagi hanya terdaftar sebagai anggota sebuah gereja. Kita harus menyadari panggilan hidup kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Ketika kita mengalami Kristus, dan mari kita menyaksikan Kristus dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Seperti Filipus yang begitu luar biasa menyaksikan Yesus kepada Nathanael dengan sabar hingga Nathanael percaya dan berlutut menyembah Yesus sebagai Allah dan Raja. Mari kita saksikan kasih Kristus dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tunjukkan Yesus melalui cara kehidupan yang benar yang harus selalu kita jalani dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari kita respon panggilan Tuhan untuk kita semua pribadi lepas pribadi. Setiap waktu Tuhan memanggil kita untuk percaya, untuk bergantung, untuk berserah, dan berjalan bersamanya. Alami perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu. Perjumpaan kita dengan Tuhan akan mengubahkan hidup kita ke arah yang lebih baik dan ke jalan sejati, jalan yang benar, jalan Tuhan, jalan kehidupan. Pintu surga ada buat kita ketika kita sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita setiap waktu. Dunia tidak akan memberi kita apa-apa. Jangan bergantung kepada dunia ini. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita terus ikut Yesus dan lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan jangan mau berjalan sendirian. Jangan andalkan diri kita. Kita lemah dan terbatas. Dan iblis selalu sedang berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan kita supaya kita tidak berdaya untuk mengalami kasih Tuhan. Berjalanlah setiap waktu bersama Tuhan. Belajarlah kepada Guru Agung kita. Tanpa Dia, kita tidak akan mengerti apa-apa. Bersama Dia, kita diberi hikmat dan kekuatan. Berjalan di jalannya yang benar dan menuju kehidupan yang kekal. Alami dan saksikanlah setiap waktu bahwa Tuhan Yesusmu sungguh-sungguh nyata hidup, berkarya, bekerja dalam hidupmu. Tanpa Dia kamu tidak bisa berbuat apa-apa dan kamu tidak bisa menjadi apa-apa. Saksikanlah dalam hidupmu
bahwa Yesus adalah Allah dan Raja, dan bersembah sujudlah kepadanya setiap waktu, maka pintu surga terbuka untukmu. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.